Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ton Channel dan teman-teman mahasiswa dari Untak Cirebon akan memposting sebuah kabupaten sambil berjalan-jalan mengelilingi Kabupaten Purwakarta. Ton Channel mencoba mengupas sejarah tentang Kabupaten Purwakarta. Kabupaten Purwakarta berbatasan dengan Kabupaten Karawang di bagian utara dan sebagian wilayah barat, Kabupaten Subang di bagian timur dan sebagian wilayah bagian utara, Kabupaten Bandung Barat di bagian selatan dan Kabupaten Cianjur di bagian barat daya. Kabupaten Purwakarta berada pada titik temu 3 koridor utama lalu lintas yang sangat strategis, yaitu Purwakarta Jakarta, Purwakarta Bandung, dan Purwakarta Cirebon. Luas wilayah Kabupaten Purwakarta adalah sekitar 971,72 km persegi atau sekitar 2,81% dari luas wilayah Provinsi Jawa Barat. Berpenduduk sekitar 845.509 jiwa atau proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2009. Dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 2,28% per tahun. Jumlah penduduk laki-laki adalah 420.380 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan adalah sekitar 425.129 jiwa. Kabupaten Purwakarta memiliki moto Wibawa Karta Raharja. Wibawa berarti berwibawa atau penuh kehormatan, Karta berarti ramai atau hidup, dan Raharja berarti keadaan sejahtera atau makmur. Sehingga Wibawa Karta Raharja dapat diartikan sebagai daerah yang terhormat atau berwibawa, ramai atau hidup, serta makmur atau sejahtera. Purwakarta memiliki keunggulan karena letak yang strategis sehingga banyak pabrik yang berdiri di daerah sini dan membuka lapangan pekerjaan baru buat penduduk lokal. Selain itu, Purwakarta juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai tujuan wisata karena tetap mempertahankan daerah hijau berupa hutan, sawah, dan sungai, terutama untuk daerah Pasawahan, Pondok Salam, dan Wanayasa. Kabupaten Purwakarta merupakan pemekaran dari Kabupaten Karawang, ibu kotanya, terletak di Subang. Kemudian kabupaten ini mengalami pemekaran kembali menjadi Kabupaten Purwakarta dengan ibu kotanya di Purwakarta, dan Kabupaten Subang dengan ibu kotanya di Subang. Perubahan ini terjadi antara tahun 1949 sampai dengan tahun 1968. Pada tahun 1968 berdasarkan Undang-Undang Nomor 4/1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, SK Wali Negeri Pasundan diubah dan ditetapkan pembentukan Kabupaten Purwakarta dengan wilayah kewenangan Purwakarta ditambah dengan masing-masing 2 desa dari Kabupaten Karawang dan Cianjur. Hingga pada tahun 1968 Kabupaten Purwakarta hanya memiliki 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Purwakarta, Pleret, Wanayasa, dan Campaka dengan jumlah desa 70 desa. Nah, sebelum masa penjajahan, keberadaan Purwakarta tidak terlepas dari sejarah perjuangan melawan pasukan VOC. Sekitar awal abad ke-17, Sultan Mataram mengirimkan pasukan tentara yang dipimpin oleh Bupati Surabaya ke Jawa Barat. Salah satu tujuannya adalah untuk menundukkan Sultan Banten. Setelah dalam perjalanannya bentrok dengan pasukan VOC sehingga terpaksa mengundurkan diri. Setelah itu dikirimkan kembali ekspedisi kedua dari pasukan Mataram di bawah pimpinan Dipati Ukur, serta mengalami nasib yang sama pula. Untuk menghambat perluasan wilayah kekuasaan kompeni atau VOC, Sultan Mataram mengutus Panembahan Galuh atau Ciamis
bernama RAA Wirasuta yang bergelar Adipati Panayuda atau Adipati Kertabumi ketiga untuk menduduki Rangkas Sumedang atau sebelah timur Citarum. Selain itu juga mendirikan benteng pertahanan di Tanjung Pura, Adiarsa, Parakan Sapi, dan Kuta Tandingan. Setelah mendirikan benteng tersebut, Adipati Kertabumi ketiga kemudian kembali ke Galuh dan wafat. Nama Rangkas Sumedang itu sendiri berubah menjadi Karawang karena kondisi daerahnya berawa-rawa atau Sundanya Karawaan. Sultan Agung Mataram kemudian mengangkat putra Adipati Kertabumi ketiga, yakni Adipati Kertabumi keempat, menjadi dalem atau bupati di Karawang pada tahun 1656. Adipati Kertabumi keempat ini juga dikenal sebagai Panembahan Singaperbangsa atau yang Eyang Manggung dengan ibu kota Uduk-Uduk. Pada masa pemerintahan Raden Anom Wirasuta, putra Panembahan Singaperbangsa yang bergelar RAA Panatayuda ke-1 antara tahun 1679 dan 1721, ibu kota Karawang dari Uduk-Uduk pindah ke Karawang dengan daerah kekuasaan meliputi wilayah antara Cihoe atau Cibarusah dan Cipunagara. Pemerintah Kabupaten Karawang berakhir sekitar tahun 1811 sampai 1816 sebagai akibat dari peralihan penguasaan Hindia Belanda dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Inggris. Pada masa penjajahan antara tahun 1819 sampai 1829, pemerintah Belanda melepaskan diri dari pemerintahan Inggris yang ditandai dengan upaya pengembalian kewenangan dari para bupati kepada Gubernur Jenderal Van der Kempelen. Dengan demikian, Kabupaten Karawang dihidupkan kembali sekitar tahun 1820, meliputi wilayah tanah yang terletak sebelah timur Kali Citarum atau Cibeet dan sebelah barat Kali Cipunagara. Dalam hal ini kecuali Onder Distrik Gandasoli, sekarang Kecamatan Pleret, pada waktu itu termasuk Kabupaten Bandung. Sebagai bupati pertama Kabupaten Karawang yang dihidupkan kembali diangkat Raden RAA Suryanata dari Bogor dengan gelar Dalem Santri yang kemudian memilih ibu kota kabupaten di Wanayasa. Pada masa pemerintahan Bupati RA Surawinata atau Dalem Solawat pada tahun 1830, ibu kota dipindahkan dari Wanayasa ke Sindangkasih yang kemudian diberi nama Purwakarta, yang artinya purwa permulaan, karta ramai atau hidup, diresmikan berdasarkan Besluit atau surat keputusan pemerintahan kolonial atau Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 20 Juli 1831 nomor 2. Akan tetapi nama Sindangkasih tetap digunakan, yaitu sebagai nama distrik di wilayah ibu kota kabupaten yang sekarang menjadi nama kelurahan. Keputusan tentang pemberian nama Purwakarta untuk ibu kota baru Kabupaten Karawang itu diumumkan dalam surat kabar pemerintah Javaski Koran nomor 97 yang terbit Selasa tanggal 16 Agustus 1831 sebagai berikut. Gubernur Jenderal telah menetapkan bahwa sejak waktu itu ibu kota Efteling atau Kabupaten Karawang bernama Purwakarta. Surat keputusan tersebut adalah sumber akurat dan primer serta mengandung makna yuridis formal yang oleh karena itu tanggal 20 Juli 1831 merupakan fakta sejarah tentang berdirinya kota tempat bernama Purwakarta. Momentum inilah yang kemudian menjadi dasar dari Hari Jadi Purwakarta yang diperingati setiap tahun. Mengapa ibu kota baru itu diberi nama Purwakarta?
Mengenai asal-usul arti nama Purwakarta pun terdapat beberapa versi. Versi umum menyatakan nama itu berasal dari kata purwa dan karta dalam bahasa Sanskerta. Purwa berarti yang pertama, karta berarti aman, tentram dan tertib atau ramai. Akan tetapi penjelasan mengenai arti kedua atau kata itu berbeda antara satu versi dengan versi lainnya. Ada versi yang menghubungkan arti Purwakarta dengan Perang Cina Makau, serta versi lain menghubungkan kata itu dengan nama Purbasari, salah seorang penasehat atau kepercayaan Bupati R.A. Suryawinata yang besar peranannya dalam mencari tempat untuk ibu kota atau Kabupaten Karawang. Menurut versi itu, kata Purwa berasal dari kata Purba, nama bagian depan dari Purbasari. Versi nama yang paling mendekati kebenaran, memerlukan penelitian yang khusus. Sejak itu dimulailah pembangunan terutama di bidang fisik infrastruktur, antara lain dengan pengurugan rawa-rawa untuk pembuatan situ bulet, pembuatan gedung karesidenan, pendopo, masjid agung, tangsi tentara diceplak, termasuk membuat solokan gede, sawah lega, dan situ Kamojing. Pembangunan terus berlanjut sampai pemerintahan bupati berikutnya. Sekian, terima kasih. Jangan lupa buat like, share, and subscribe video ini biar channel dapat berkembang dan dapat membuat video-video baru yang lebih bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.